Halo para pencinta wanita dimanapun anda berada, apa kabarnya? Di video kali ini saya mau review sebuah film yang berjudul, film ini dirilis pada 31 Oktober 2006. Menariknya lagi, film ini dibintangi oleh pemain asli dari artis Jav yang bernama Sora Aoi sebagai Satsuki. Dan film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berhasil menunggangi tetangganya sendiri. Namun saat ini pemuda itu belum mengenal tetangganya itu. Bagaimana caranya agar dia bisa menunggangi tetangganya ini? Kita akan bahas alur ceritanya dari awal. Sebelum lanjut, saya sarankan cari tempat yang aman, gunakan handfree, dan selamat menonton. Film ini diawali dari seorang pemuda yang baru saja pindah ke kontrakan baru. Dan pemuda ini bernama Ryo. Dan Ryo bekerja sebagai salah satu di penerbit majalah. Awalnya Ryo merasa nyaman tinggal di kontrakan baru ini karena kamar mandi sudah ada di dalam dan semuanya terasa nyaman. Namun tiba-tiba Ryo mendengar dari suara tetangga sebelah, sehingga membuatnya sadar bahwasanya temboknya terlalu tipis. Suatu ketika tetangganya mendapatkan telepon dari seseorang, hingga membuat Ryo tahu bahwa penghuni tetangga sebelah adalah seorang wanita. Hingga sesaat wanita itu sedang mandi, Ryo pun memperjelas pendengarannya dengan cara menempelkan kupingnya di balik dinding tepat di mana wanita itu sedang mandi. Sesaat kemudian Ryo pun membayangkan wanita itu. Dia berpikir seolah sedang minum bersama. Dan kini sudah menjadi rutinitas Ryo untuk mendengarkan aktivitas wanita tetangganya ini. Saat wanita itu pulang kerja, Ryo pun menyapa sembari berkata, hingga sesaat dia mau tidur, dia pun juga berkata. Keesokan harinya, Ryo pun mencari tahu siapa wanita yang tinggal di samping kamarnya ini. Hingga Ryo pun tahu bahwa namanya adalah Satsuki. Hingga saat wanita itu sedang membuang sampah, sampahnya pun langsung diambil oleh Ryo. Dan setelah diteliti, Ryo pun hanya mendapatkan potongan kuku. Suatu ketika, Satsuki pun mendapatkan telepon lagi. Dia mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius, yang isinya hanya mengajak main kuda-kudaan, hingga membuat Satsuki ketakutan dan langsung menghubungi teman mesranya untuk segera datang. Hingga sesaat kemudian pria yang baru saja ditelepon itu pun datang. Hingga sesaat kemudian Ryo pun langsung membayangkan sosok laki-laki yang baru saja diteleponnya. Hingga tak berapa lama mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Hingga sesaat kemudian Ryo pun membayangkan kalau saja yang beradegan mantap-mantap adalah dirinya. Hingga sesaat kemudian Ryo pun mengelus-ngelus tongtongnya dengan membayangkan Satsuki ini. Keesokan harinya, Ryo pun mencari tahu di mana tempat Satsuki bekerja. Hingga kemudian Ryo pun tahu Satsuki bekerja di sebuah resto. Dan langsung saja Ryo pun menuju ke resto itu. Setelah mencari-cari, ternyata tidak ada yang namanya Satsuki. Lalu Ryo pun berpindah-pindah tempat untuk mencari pelayan yang bernama Satsuki. Dengan perjuangannya yang gigih, akhirnya Ryo pun menemukan pelayan yang bernama Satsuki. Dan Ryo pun sadar bahwasanya orang yang dibayangkan selama ini lebih cantik aslinya. Dan inilah Satsuki yang sebenarnya. Hingga sesampainya di rumah, Ryo pun langsung memasang alat penyadap suara, berharap Ryo bisa lebih jelas mendengarkan suara Satsuki. Dan Ryo juga membayangkan seolah Satsuki makan di depannya. Keesokan harinya, Ryo pun berpikir bagaimana caranya agar bisa berkenalan dengan Satsuki. Sedangkan Ryo tahu bahwasanya Satsuki sudah mempunyai pacar. Ditambah lagi Satsuki juga sering diteror, sehingga Ryo takut dicurigai kalau dia yang meneror Satsuki. Keesokan harinya, Ryo memesan makanan di tempat di mana Satsuki bekerja. Ryo meminta agar paketnya dikirim ke kamar sebelah karena dia akan keluar sebentar dan kembali lagi setelah malam. Dan benar saja yang diharapkan Ryo. Setelah malam tiba, Satsuki mengirimkan paket untuknya.
Kini Ryo bisa berkenalan dengan Satsuki. ちょっと仕事でうちいないんで、高谷さんが。もう全然大丈夫ですよ。あ、そうなんですよ。すみません、なんか挨拶にもお伺いしない。杉浦と言います。よろしくお願いします。 Sesaat kemudian Ryo pun membagikan makanannya kepada Satsuki ini. Jadi kesimpulannya, Ryo tadi mengambil sampah-sampah Satsuki untuk memilih makanan yang disukai Satsuki. Mungkin bisa dibuat pelajaran ya. Lalu Satsuki pun diteror lagi via telepon hingga membuat dia semakin ketakutan, hingga akhirnya dia pun menelpon pacarnya yang tadi. Dan Ryo pun semakin cemburu saat Satsuki didatangi oleh orang lain, hingga akhirnya Ryo pun memesan lunteh untuk mengganggu Satsuki. お待たせしました。そういうことですか。保証料金かかっちゃいますよ。何ですか？私、スイッチ？ Keesokannya Ryo memanggil temannya untuk memasang penyadap yang lebih kuat, karena Ryo merasa penyadap suaranya terganggu. Hingga mereka mengetahui bahwasanya ada orang lain yang memasang penyadap di kamar Satsuki. Hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar Satsuki. Hingga sesaat kemudian mereka pun masuk ke dalam kamar Satsuki karena Satsuki sedang bekerja untuk mengetahui letak di mana saja alat penyadap suara itu. Dan mereka pun menemukan kamera. Dan teman Ryo yang ahli penyadap ini berkata, orangnya tidak jauh dari sini. Sesaat kemudian teman Ryo menunjukkan sebuah mobil, sembari berkata bahwa dia yang memasang alat penyadap itu. Dan inilah dia orang yang meneror Satsuki. Dan Ryo pun sadar kalau yang meneror Satsuki adalah pacarnya sendiri. Malam harinya Ryo makan di resto tempat di mana Satsuki bekerja. Ryo dan Satsuki pun ngobrol-ngobrol semakin akrab. Lalu Satsuki menjelaskan kalau siang dia bekerja di perusahaan dan malam bekerja di resto ini. Hingga keesokan harinya Ryo pun sengaja menunggu di depan tepat di mana Satsuki bekerja di perusahaan. Hingga saat Satsuki pulang kerja, Ryo pun sengaja lewat di depan Satsuki. Hingga sesaat kemudian Ryo pun mengajak Satsuki untuk minum segelas teh. Hingga kini mereka pun semakin akrab saja. Scene telah berganti. Kini Ryo mulai belanja lagi, dan Ryo pun memesan paket dengan dikirimkan ke alamat Satsuki. Dan malam pun tiba, Satsuki pun memberikan paketnya untuk Ryo. Dan ternyata isinya adalah udang yang sangat besar. Melihat hal itu, Satsuki pun langsung mendesah-desah. Setelah Ryo memasak udang itu, Ryo pun membaginya kepada Satsuki untuk memakan berdua. Dan tiba-tiba pacarnya Satsuki memantaunya dari mobil. Melihat tak ada Satsuki di kamarnya, dia pun langsung marah-marah dan langsung saja menelpon Satsuki. Sesaat kemudian pacarnya Satsuki pun datang, dan langsung saja dia pun langsung mengentup Satsuki dengan brutal. Dan Ryo semakin cemburu buta. Sesaat kemudian Ryo pun berpikir agar Satsuki bisa berputus dengan pacarnya. Lalu Ryo pun mengajak jalan-jalan Satsuki sampai malam tiba. Sementara Ryo menyuruh teman-temannya untuk menyamar sebagai Satsuki karena mereka akan dipantau oleh pacarnya Satsuki. Lalu mereka pun berperan seolah-olah Satsuki mempunyai hutang yang banyak dan ditagih sama rentenir. Karena Satsuki tidak bisa bayar, rentenir itu pun langsung mengambil HP-nya Satsuki, lalu menampar Satsuki dengan kasar. Setelah mengetahui Satsuki punya pacar, lalu kemudian rentenir itu pun langsung mengejar-ngejar pacarnya Satsuki, hingga membuat pacarnya Satsuki ketakutan dan meninggalkan tempat itu. Lalu kemudian pacarnya Satsuki itu pun didatangi oleh rentenir itu, dan dia pun semakin ketakutan. Kini pacarnya Satsuki pun tidak pernah nongol lagi, hingga Satsuki pun mendatangi apartemennya. Namun tetangganya bilang dia sudah pindah. Kini pacar Satsuki diperas oleh teman-teman Ryo, dan Satsuki pun kini bersama Ryo. Karena Satsuki sedang galau, Ryo pun menghibur Satsuki hingga membuatnya tertawa. Suatu ketika Satsuki pun bertanya kepada Ryo, apakah aku menarik? Kalau begitu, pernahkah kamu berpikir bercinta denganku? Kata Satsuki. Ryo pun menjawab, ya tentu saja. Sejak kapan? Kata Satsuki.
Saat pertama kali bertemu, kata Ryo. 私って魅力ある。じゃあ私を抱きたいと思ったこと。 Karena sudah mabuk, Satsuki pun mengajak Ryo berdansa. Sesaat kemudian Ryo pun bersiap untuk melakukan pengentupan kepada Satsuki. Namun Ryo sadar bahwasanya Satsuki sedang galau, sehingga Ryo pun tidak mau dibilang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Sokannya, pacar Satsuki pun datang dan meminta uangnya dikembalikan. Karena kata-kata kotor yang diucapkan pacarnya ini sama persis kata-kata kotor yang menerornya, hingga membuat Satsuki tahu bahwasanya yang menerornya adalah pacarnya ini. Dan dalam sekejap dia pun ingin membunuh Satsuki. Lalu Satsuki pun berteriak minta tolong. Lalu Ryo pun datang dan menyuruhnya Satsuki untuk pergi. Satsuki pun pergi ke kamar Ryo, sementara Ryo bergulat melawan pacarnya Satsuki. Hingga saat Ryo sedang terpojok, teman Ryo pun datang, lalu kemudian membawanya pergi pacar Satsuki. Lalu Satsuki pun tahu kalau Ryo menyadap suara di ruangannya. Setelah semuanya selesai, Satsuki pun berpamitan untuk mandi dulu, dan dia tidak membahas soal Ryo menyadap suara di ruangannya. Sembari berpamitan, Satsuki pun memberikan Ryo ciuman manis. Keesokan harinya, Satsuki terus melamun. Hingga malam tiba, Satsuki pun tahu kalau Ryo sedang mendengarkan aktivitasnya. Sesaat kemudian, Satsuki pun memberanikan diri untuk mengobok-ngobok gua yang dikelilingi rumput yang keriting miliknya. Dan dia juga mendesah agar didengarkan oleh Ryo. Hingga sesaat kemudian, Satsuki pun bermainan air, hingga membuat Ryo semakin kendeng-kendeng. Setelah itu, Satsuki pun menuju ke kamar Ryo. Dan tanpa permisi, Satsuki pun langsung masuk ke kamar Ryo. Dan Ryo yang sedang mengelus-ngelus tong-tongnya yang sudah kenteng-kenteng ini tidak sadar bahwasanya Satsuki sudah ada di belakangnya. Dan Ryo masih saja asik mendengarkan gemericik air. Ya. Satsuki! Hingga sesaat kemudian Satsuki pun mengajak Ryo untuk mulai main kuda-kudaannya. Hingga akhirnya video ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video tidak bermanfaat ini dan sampai jumpa.